Yang keempat, pengertian daripada nazara itu adalah merahmati atau mengasihani. Merahmati atau mengasihani. Terdapat dalam surah Ali Imran ayat 77. Ayo silakan baca. Ali Imran surat ketiga ayat 77. Siapa yang mau baca? Innalladzina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim walahum adzabun alim. Innalladzina yashtaruna bi ahdillah wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimahumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Di situ dikatakan oleh Allah wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, ya. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka. Wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, dan tidak akan merahmati kepada mereka pada hari kiamat. Di situ pengertiannya bisa melihat, kalau melihat maka wala yukallimuhumullah wala yanzuruna ilaihim. Dan Allah tidak akan berkata dan mereka tidak akan melihat kepada dan tidak akan merahmati kepada mereka dan tidak akan melihat kepada mereka. Di situ Allah yang melihat, ya. Di situ Allah. Tetapi pengertian para ulama menyebutkan bahwa wala yanzuru ilaihim ini pengertiannya adalah merahmati atau mengasihani mereka, ya. Wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak akan berbicara berkata-kata kepada mereka. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, dan tidak akan mengasihani kepada mereka pada hari kiamat. Kenapa? Karena di ujung ayatnya dikatakan wala yuzakkihim walahum adzabun alim, ya. Allah tidak akan mensucikan mereka, bagi mereka azab yang pedih. Sehingga pengertiannya yanzuru di situ adalah merahmati atau mengasihani orang-orang yang kufur, ya, menukar janji dengan Allah, ya. Orang-orang yang menukar janji dengan Allah. Nah, ini adalah beberapa pengertian dari kalimat yanzuruna. Nah, Bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita belajar, ini kan kita sedang belajar akidah nih, karena permintaan dari jamaah di As-Salam untuk diajarkan tauhid, akidah, ya. Kemarin kita sudah pengantar. Kita mulai masuk pembahasan buku Kitab Al-Ibanah, ya. Kitab Al-Ibanah. Nah, belajar tauhid tidak boleh buru-buru. Tidak boleh ditarget. Kenapa? Harus pelan-pelan. Karena di sini banyak sekali hal-hal yang berbahaya yang bisa menyebabkan. Jadi kalau kita belajar fikih meleset sedikit, itu masalahnya masalah syariah. Kalau masalah syariah itu masalahnya bisa hanya wajib, sunnah, makruh, ya, haram, ya. Meleset enggak, ya, bukan tidak penting belajar fikih, ya. Penting belajar fikih,
tetapi tidak terlalu membawa kepada sesuatu yang fatal. Tapi kalau akidah itu nggak bisa. Akidah itu sesuatu yang bisa menyebabkan seseorang menjadi musyrik, bisa menyebabkan seseorang menjadi kufur. Kalau fikih tidak sampai kepada menyebabkan seorang menjadi kufur, kecuali masalah sholat ya, ditinggalkan sholatnya itu bisa, ya, atau syahadat atau apa, ya, yang memang betul-betul jelas. Tetapi kalau masalah akidah ini bisa menyebabkan seseorang lari kepada kekufuran. Jadi kita pelan-pelan Pak belajarnya, ya. Malam ini kita belajar bahwa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan dalil-dalil yang kuat dan pemahaman para salafus soleh, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini bahwa manusia itu akan melihat Allah nanti di surga. Tidak semua orang akan melihat Allah, ya, tetapi hanya orang-orang yang beriman yang ditempatkan di dalam surga yang akan melihat Allah. Di surga dia. Di surga. Ya. Di surga. Nanti akan kita pelajari lagi bahwa melihat Allah itu bukan suatu hal yang mustahil. Itu ada di dalam Al-Qur'an, ya. Melihat Allah itu bukan suatu hal yang mustahil. Kalau Allah berkehendak, ya melihat di sana bukan dengan mata kepala, ya, bukan dengan mata kepala, tapi bisa dengan kolbu, ya. Ada dalilnya, nanti kita pelajari. Kita bertahap saja, ya, kita bertahap saja. Jadi kalau kita loncat-loncat nanti nggak kena hujahnya, ya. Sekarang aja sudah banyak orang mengatakan, wah nggak mungkin melihat Allah, ya, nggak mungkin berkomunikasi dengan Allah. Kenapa? Nggak ada dalilnya. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa kita harus menempatkan itu pada sesuatu pada tempatnya. Mengukur sesuatu juga dengan sesuatu alat yang pantas untuk diukurnya. Kalau kita bicara tentang berapa jarak rumah tempat saya berdiri ini dengan rumah Pak Rusdi, maka yang kita butuhkan adalah meteran, ya. Alat ukurnya. Kalau saya punya timbangan alat ukurnya, bisa nggak saya tahu berapa jaraknya? Nggak bisa, karena bukan alat ukurnya. Sama seperti halnya nanti kita akan, apalagi kalau sudah masuk kepada tasawuf, ya, itu sulit untuk menjadikan hadis-hadis sebagai tolak ukurnya. Kenapa? Karena hadis itu adalah sesuatu yang butuh pembuktian, ya kan? Butuh pembuktian. Kenapa? Karena hadis itu adalah sesuatu yang dilihat. Ini siapa sanadnya? Siapa sanadnya? Kemana sanadnya? Ya, rawinya siapa? Harus ada pembuktian. Nah, kalau sudah tasawuf itu persoalannya udah lain, ya. Nah, akidah ini adalah di tengah-tengah itu. Ada yang bisa dibuktikan, ada yang tidak bisa dibuktikan. Bagaimana membuktikannya? Karena kalau pembuktian itu kan jelas barangnya. Harus tahu, pernah bisa dilihat, bisa diraba, ya kan? Harus ada. Terlihat lah ya. Bisa terlihat. Kalaupun tidak terlihat bisa diraba. Nggak usah jauh-jauh. Bisa terlihat, tahu warnanya apa. Nggak usah jauh-jauh. Ini orang PLN aja lah. Tanya, dia pernah lihat listrik nggak? Tapi bisa dilihat. Tapi pernah nggak lihat listrik? Listrik itu seperti apa? Tanyain beliau, pernah nggak melihat listrik? Meteran listrik tidak. Kalau meteran listrik ada. Hah?
Tukang listrik ada. Pernah lihat listrik nggak? Itu yang berkecimpung dengan kita sehari-hari itu. Nggak bisa kita mengatakan. Membuktikan. Kalau membuktikan bisa, keberadaan listrik itu bisa dibuktikan. Tapi bentuknya seperti apa nggak bisa dibuktikan. Ya, itu akibat. Akibat kan? Akibatnya lampu nyala. Kalau di-on-kan, itu akibat. Apakah lampu ini listrik? Enggak. Bukan. Bukan listrik. Wah, banyak banget contohnya. Apalagi kalau kita bicara tentang ruh. Punya ruh enggak? Punya nyawa enggak? Enggak ada yang bisa membuktikan. Tapi itu ranah akidah, bahwa kita yakin bahwa itu ada. Bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Apalagi nanti tasawuf. Tasawuf itu malah tidak perlu pembuktian. Kalau tauhid, akidah, masih masuk logikanya. Nah, yang seperti ini kita pelan-pelan belajarnya. Ya, karena kita sudah masuk ke areal yang sensitif, Pak. Kalau saya ngajarin fikih 4 mazhab bisa cepat, Pak. Hadisnya, dalilnya, ini tes sesuai dengan pendapat mazhab ini, mazhab ini, mazhab ini. Nggak beban. Kenapa? Ya paling-paling juga nggak akan menyebabkan orang kafir. Nggak akan menyebabkan orang kafir. Tapi kalau kita bicara akidah, kita bicara tauhid, harus pelan-pelan, harus hati-hati. Baik, untuk materinya pada malam hari ini kita sampai kepada bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa akan melihat Allah nanti di surga, di yaumil akhir, ya.